Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi wa ila hadrati sultanil awliya Kangjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah, hadrati Syekh Abil Hasan Al-Syadili, hadrati Syekh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, hadrati Jami' ulama al-kiram, khususan Syekh Nawawi Al-Bantani, hadrati Syekh Khalil Bangkalan, hadrati Syekh Hashim Asyari Jombang, muassis Jamaiyah Nahdlatul Ulama, hadrati Mbah Wabasbullah Mbah Bis Syamsuri Jombang, hadrati masyayikhina khususan Kiai Ruhiyat Ilyas Ruhiyat, Kiai Dudung Abdul Halim Ruhiyat Cipasun, Matengku Toha Karawang, Matu Bagus Bagres Sempur, Abu Yadim Yati Banten, Mama Abu Syairah Martama Jahid Abdus Salam Cirebon, wa Ammi Kiai Bunyamin bin Mama Syafi'i wa Jaddi Mama Syafi'i bin Bah Jausin wa azwajihim wa usulihim wa furu'ahim wa li jami'il muslimin wal muslimat minal masyriq ilal maghrib, ghafarallahu dhunubahum wa khatayahum wa nakhussu walidi wa walidati, Allahumma ighfir lahuma. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam situasi pagi yang cukup cerah, bersama kokokan ayam dan kicauan burung serta deru mesin kendaraan. Yang lebih besar dari semua itu, kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam, sehingga kita masih meyakini bahwa tiada yang berhak untuk disembah kecuali Allah Azza wa Jalla. Semoga iman dan Islam kita senantiasa dapat kita jaga, iman dan Islam kita dapat kita pelihara sampai akhir nafas yang penghabisan, sehingga kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya, jemaah Facebook rahimakumullah, mobil khusus ajengan muda dari Singaparna, Aki Udin, ada Mang Dindin Ibrahim, ada Ustadz Farid, Ustadz Yusuf, ada senior saya Kang Farhan Asgar Tigor, ada Kang Haji Irwan di Ciputat, Tangerang, ada juga Cak Fauzi, ya, udah bangun Cak Fauzi, alhamdulillah, terima kasih. Ada Kang Nasrul Haitami, Sekretaris LTM NU PCNU Kerawang, pengantin baru Kang Nasrul. Duhai senangnya pengantin baru, teroreng. Ya, selamat menempuh hidup baru untuk Kang Nasrul Haitami. Mari kita lanjutkan, masih membahas tentang adawati syaitan, permusuhan manusia dengan setan yang abadi selamanya. Kemarin Imam Ghazali menceritakan bahwa setan ini memiliki madakhil, memiliki pintu masuk kepada hati kita
Dan pintu masuk tersebut adalah sifatul abdi, sifat seseorang. Dari sifat-sifat seseorang yang buruk ini, yang negatif ini, maka dari situlah setan masuk ke dalam hati kita. Melalui sifat-sifat buruk inilah setan menyerang kolbu kita, sehingga dengan seenaknya, dengan mudahnya setan menguasai hati kita, mengendalikan hati kita, dan tujuan dia tercapai, kita menjadi salah satu temannya. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Siaran Facebook ini insya Allah juga bisa Anda saksikan melalui channel YouTube ya, yang sudah diedit oleh Kang Nasrul Haitami. Sorry ini pengantin baru saya ganggu ya. Terima kasih Kang Nasrul. Salah satu madakhil yang sudah dibahas kemarin adalah al-ghadab wa syahwat. Marah, emosi, kemudian al-jiddu wal hirsu, ambisius. Kemudian yang ketiga sekarang asyab'u minat ta'am. Salah satu pintu masuk setan ke dalam hati kita adalah asyab'u minat ta'am. Sebuh teuing tina dahar. Sebuh itu bahasa Jerman. Kenyang. Wa in kana halalan, walaupun makanannya halal. Apalagi kalau makanannya haram. Sofian, bersih. Artinya bukan hasil dari nyolong. Kemudian bentuk jenis makanan juga jelas halalnya secara fikih. Fa inna syab'a yuqawwi syahwat. Karena kenyang itu bisa menjadikan syahwat kuat, menguatkan syahwat, menguatkan kemauan, menguatkan seluruh keinginan buruk. Maka wahia aslihatus syaitan, dan syahwat itu adalah senjatanya syaitan. Oleh karena syahwat ini senjatanya setan, maka harus kita hilangkan. Cara menghilangkannya, jangan terlalu banyak makan. Kang Nasrul, ya, wayahna, tong lobating tuang. Bah, Dadang, Husen, Uceng. Bapak Camat Uceng, Tirta Mulia, tong lobating dahar. Sebab itu akan menjadi memperkuat syahwat kita menjadi kuat, dan syahwat itu adalah aslihatus syaitan, senjatanya setan. Jika Anda tidak ingin dipermainkan setan, jika kita tidak ingin diserang oleh senjatanya setan, maka jangan terlalu banyak kenyang. Iya mah di ditu daah, di dia daah, Dadang. Bahasanya juga bukan daang, tapi langsung daah saja. Ini bahasa khas Kerawang itu. Nah, makanya pantaslah jika salah satu riyadhah yang dilakukan oleh para sholihin, para salikin, para muridin untuk mencapai wusul ilallah adalah dengan cara puasa. Puasa itu salah satu riyadhah agar bisa membunuh syahwat, karena syahwat itu adalah kendaraannya setan. Faqad ruwiya anna iblisa zahara li Yahya
alaihi salam fara'a alaihi ma'aliqa min kulli syai' wa qala lahu ya iblis ma hadhihi al-ma'aliq qala hadhihi syahwatu allati asabtu biha ibna adam. Diriwayatkan bahwa sesungguhnya iblis ini menampakkan wujudnya kepada Nabi Yahya alaihissalam. Fara'a alaihi ma'aliqa. Nabi Yahya melihat si iblis ini membawa ma'alik min kulli syai', gantungan-gantungan dari segala sesuatu. Dia bawa semua. Faqala lahu, Nabi Yahya bersabda, bertanya kepada si iblis, ya iblis, ma hadhil ma'alik. Ini apa itu, gantungan-gantungan itu untuk apa itu? Kok banyak banget kamu bawa rantai itu? Qala hadhihi syahwatul lati asabtu biha ibna Adam. Inilah syahwat yang aku pergunakan untuk menyerang Bani Adam. Fahali fiha min syai'. Nabi Yahya bertanya lagi, kalau aku bisa nggak diserang oleh ma'alik tersebut? Qala, berkata si iblis laknatullah alaih, rubbama syabba'ta fasaqalnaka anis sholati wa anis zikri. Ketika engkau kenyang, fasaqalnaka anis sholati wa anis zikri, maka aku akan beratkan engkau, akan aku bebani engkau. Berat untuk melakukan sholat, berat lisannya untuk zikir di saat engkau sedang dalam keadaan kenyang. Qala fahal ghairi dzalik. Selain itu apa? Qala la, enggak ada, kata iblis. Qala, berkata lagi Nabi Yahya, Allahu alayya, qala Allahu alayya alla amla batni minat ta'am abadan. Kata Nabi Yahya, Allah menyuruh aku untuk tidak memenuhi perutku dengan makanan abadan selamanya. Faqala lahu iblis, maka iblis berkata kepada Nabi Yahya, wallahi ala alla ansoha musliman abadan, ala alla unsiha musliman abadan. Nah, sohayan sohu bisa dibaca unsiha atau bisa ansoha, karena itu ya bisa mujarad, bisa mazid. Riwayat ini menceritakan bahwa si iblis ketika menampakkan dirinya kepada Nabi Yahya alaihissalam, kelihatan bahwa dia bawa apa itu beban yang banyak, gantungan-gantungan yang banyak. Ketika ditanya, apa itu iblis, kok kamu bawa banyak rantai-rantai seperti itu, ngapain itu? Oh, saya mau serang manusia ini, dengan cara inilah saya akan menyerang. Apa itu namanya? Syahwat ini. Kata Nabi Yahya, kalau begitu aku juga bisa kena dong. Agak aja, sama aja. Begini, rubama syabata fasaqalna ka anis salat wa anis zikri. Nah, ketika engkau dalam keadaan kenyang, maka akan aku beratkan kamu untuk melakukan sholat. Akan terasa berat sekali untuk zikir. Akan terasa berat sekali untuk bangun malam. Akan terasa berat untuk istighfar. Jadi kalau kita ingin ringan melaksanakan sholat, ringan melakukan ruku dan sujud, ringan bangun di tengah malam,
ringan lisan kita mengucapkan zikir, maka hendaklah jangan pernah sekali-kali, jangan terlalu banyak memenuhi perut kita dengan makanan. Tong sebuah teuing lah, ya biasa-biasa saja, jangan berlebih-lebihan, karena yang berlebih-lebihan itulah yang dibenci oleh Allah. Nah, jadi ketika manusia, seseorang dalam keadaan kenyang, maka dengan mudah iblis juga memasukkan perangkapnya untuk mengendalikan hati kita. Oleh karena itu, kata si iblis, kalau memang seorang muslim itu dalam keadaan perutnya kosong, wallahi ala allan sah musliman abadan. Kalau demikian, dalam keadaan perut kosong, suka puasa, tidak pernah berlebih-lebihan dalam makanan, aku sudah tidak sanggup lagi menghadapi seorang muslim selamanya. Aku tidak akan bisa memberikan nasihat kepada seorang muslim selamanya. Nah, inilah salah satu cara atau pintu masuk iblis untuk merusak hati kita. Ya, ngopi ya, jahe merah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat saya semuanya, untuk menjaga diri kita dari virus corona, sebaiknya kita semua melakukan imun yang kuat. Di antara imun itu caranya agar badan kita kebal dari serangan penyakit adalah dengan jahe merah. Nah, jahe merah yang selalu menyegarkan tubuhmu. Nah, kan itu ada lagunya ya, Kang Nasrul. Wa minha hubbut tazayyun minal inasi wasyabi waddar. Fa inna syaitana idza ra'a dzalika ghaliban ala qalbil insan badofi. Sebagian dari madakhil, tempat masuknya setan ke dalam hati kita adalah hubbut tazayyun. Senang bermegah-megah, senang bermewah-mewah, minal inasi dari para perempuan. Kemudian wasyabi, baju, pakaian, wadari, rumah, gedung. Kemudian juga ada wadawabi, kendaraan. Fa inna syaitan idza ra'a dzalika ghaliban ala qalbil insan babafi. Karena sesungguhnya setan ketika dia melihat bahwa ada tazayyun yang dilakukan oleh seseorang, nah, idza ra'a dzalika ghaliban ala qalbil insan babo fihi. Ketika ada seseorang yang sedang senang untuk berhias. Ada seorang wanita yang, ya perempuan kan biasanya mainannya salon, spa, miara, ya memanjakan tubuhnya sehingga sampai habis waktunya untuk pergi ke salon mempercantik diri. Kemudian bajunya juga wah, mahal-mahal. Tidak mau pakai baju yang murah-murah. Rumahnya juga, nah, di mana-mana. Sudah punya rumah di Jakarta, beli lagi pila di Puncak, nambah lagi di Ciater, nambah lagi di Lembang, wah, di mana-mana. Di saat itulah, ya, belum lagi mobilnya, sudah punya mobil ini, pengen mobil itu, pengen lagi mobil ini, semua merek mobil ada. Idza ra'a dzalika ghaliban ala qalbil insan, ketika itu sudah kelihatan oleh setan, sudah gharib dalam hati seseorang, maka badofi, dia ngendong tuh di dalamnya.
bayi babo itu ngendong ngerem. Wa farraha, dan lalu menetas, fala yazalu yad'u ila imaratid dar. Kemudian setelah setan itu bertelur di dalam hati manusia yang senang bermegah-megahan itu, maka fala yazalu, lalu setan tersebut menetas, telurnya itu, fala yazalu yad'u ila imaratid dar. Maka tidak henti-hentinya, terus-terusan si setan ini mengajak, membawa manusia untuk imaratid dar. Bagaimana membuat rumah jadi kelihatan mewah. Alus-alus imah, paloba-loba pila, watazini sukupiha wahitoniha, pokoknya atapnya, dindingnya, watausi abniyatiha, diperluas lagi. Wayad'u ila tazin bisyab. Kemudian setan juga mengajak agar orang tersebut yang sudah kena tetasan dari telur setan itu, beli baju yang bagus, jangan yang murah-murah. Apaan pakai batik NU lah, murah. Udah, cari batik yang mahal lagi, yang harganya di atas 5 juta. Sepatunya juga dah. Ngapain pakai sepatu murah-murah begitu? Nih, sepatunya yang harga 15 juta ke atas. Wadawab juga, kendaraan juga sama. Ya, apaan? Mobil kayak begitu kok. Kayak mobil ambulan. Atau seperti mobil yang minta jariah. Nih, mobil yang mewah nih. Dibawanya juga enak. Kelihatannya, tampangnya juga keren. Nah, pokoknya terus dipermainkan oleh tetasan dari telurnya setan itu. Ya, karena setan sudah menetas dalam hati dia. Wa yastasakhiruhu fiha tula umrihi. Fa'idha awqa'ahu fi dzalika faqad istagna ay ya'uda ilaihi saniyatan. Fa inna ba'da dzalika yajurru ilal ba'di ila ayyusaqa ilaihi ajaluhu fayamutu wa huwa fi sabili syaitan wattiba'il hawa wa yukhsha fi dzalika su'ul aqibah. Na'udzubillah thumma na'udzubillahi min dzalik. Maka setelah itu setan benar-benar menaklukkan hati daripada orang tersebut yang hobi bermegah-megah, hobi ngurus tubuh, hobi ngurus rumah, hobi beli pakaian, beli perhiasan, beli apalagi kendaraan. Nah, pokoknya yang bermewah-mewah dalam pakaian, bermewah-mewah, bermegah-megah dalam rumah, properti, pila di mana-mana. Ya, kalau sudah demikian, setan sudah menguasai betul, sudah bisa menaklukkan. Tula umrihi, pokoknya sepanjang umurnya udah. Aduh, fa idza auqa'ahu fi dzalika faqad istagna ya'uda ilaihi saniyatan. Kalau setan sudah menundukkannya, auqah itu menundukkan orang tersebut dengan cara bermegah-megah dalam hal-hal yang tadi disebutkan, mengurus tubuh, pakaian, rumah dan lain-lain. Faqad istagna ya'uda ilaihi saniyatan. Gak usah balik-balik lagi lah. Cukup aja udah, karena saya sudah ngendong di sana kok, udah bertelur, udah netas terus. Fa inna ba'da dzalika ila ba'di ila yusaqa ilahi ajaluhu. Karena itu menular ya. Terus kadang-kadang ngajak orang lain dia, ada komunitasnya, ada komunitas apa itu namanya, wanita yang sering belanja mewah-mewah itu.
ada komunitas orang-orang kaya khusus itu. Apa itu istilahnya Kang Nasrul ya? Nah, sampai ajalnya berakhir. Payamutu wa huwa fi sabili syaiton. Lalu dia mati di dalam jalannya setan. Wattibi'il hawa, dan dalam keadaan mengikuti hawa nafsunya. Wa yukhsha min dzalika su'ul aqibah. Itulah yang kita takuti semua. Dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah min dzalik. Mari. Bukan berarti kita tidak boleh punya kendaraan. Bukan berarti kita tidak boleh punya rumah yang mewah. Bukan berarti kita tidak boleh punya baju yang bagus. Ya. Tetapi jangan sampai berlebih-lebihan sajalah, ya. Karena ini yang bahaya itu kalau sudah manusia bersikap israf, berlebih-lebihan. Itu yang bahaya itu. Rumah sudah punya, nambah lagi. Mobil sudah punya yang bagus, pengen yang lebih mewah. Kemudian lulur tubuhnya juga, ngurus tubuhnya sampai habis miliaran. Tidak cukup di Indonesia, berangkat ke Singapura. Tidak cukup di Singapura, sampai beli parfum ke mana itu, Prancis. Jam tangannya pengen langsung beli dari Swiss. Itu kan kehidupan yang wah tersebut. Itulah cara setan masuk ke dalam hati kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Sosialita, tak karak inget. Lihat itu wanita-wanita sosialita, hidupnya kayak begitu. Dipermainkan oleh nafsu dan kemauan mereka yang tidak henti. Sampai mereka meninggal pun dalam keadaan su'ul aqibah, su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Wa minha atam'u finnas, wa minha, sebagian dari madakhil tempat masuknya setan itu atam'u finnas. Kalau tadi itu penyakit yang madakhil, sifat manusia yang menjadi tempat masuknya setan bagi orang yang berada, bagi orang yang kaya, bagi para pejabat, konglomerat, para pengusaha. Nah ini biasanya terjadi bagi orang yang miskin. Wa minha at-tam'u finnas. Cek anu miskin teh duh hadena we aing mah teu boga mobil mewah, teu boga imah gedong. Dah aman aing mah euy, tidak akan dimasuki setan. Jangan salah. Jangan Anda merasa aman dulu. Nasrul, ya. Mbah Dadang, Uceng, Ucup, Haji Kandar. Ya kalau Haji Kandar termasuk orang kaya lah ya. Nah ini yang minal mustanafin kayak Uceng, Ucup, Om Eyet, nah Nasrul, ya. Karena Nasrul baru nikah soalnya. Jangan seneng dulu, saya mah rumah juga belum punya, kata Nasrul. Saya pakaian sederhana aja. Kemudian kendaraan juga masih sepeda motor, belum mobil. Nah, jangan salah. Ada pintu masuk bagi seorang yang hidupnya pas-pasan, baik bagi kaum mustadafin, yaitu at-tam'u finnas. Oma itu selalu GR mendapatkan pemberian orang. Kayak tamu make mobil asup kaima babaturan moal salah ya. Arek barang bere, sugane ya tah. Mulai Toma itu kan hurufnya 3 po mim ain. Itu bolong semua itu. Jadi orang yang Toma ya calangap begitu. Yang dibere wae ku batur Toma teh. Aduh, kalau Toma itu ada di dalam hati. Ya.
Ini mah dakhil setan itu. Tempat masuknya setan toma itu. Nah, kalau diucapkan mentata, itu bukan toma lagi, colamit itu namanya. Jadi kalau toma masih dalam hati, sugan we ya. Barang bere kain ya. Pokoknya pengen diberi saja sama orang lain terus-terusan. Yang nanti dibere we, itu namprak. Wala takunu kallan 'alan nas, kata Kanjeng Nabi, kamu jangan jadi beban buat orang lain. Ya. Ben enggak toma, biar enggak toma ya kita harus usahalah. Buka sawahnya nyawah, bisa ngajinya ngajar ke santri. Kalau naon deui bisa ngadidik di sekolah, ngajar di sekolah ya ngajar. Gimana pokoknya kerjalah. Jangan sampai menggantungkan hidup kepada orang lain. Biasanya penyakit toma juga bukan hanya orang miskin. Jadi termasuk para ustadz, para kiai, para mubalik. Toma yang amplop gede. Nah, terus terang saja jujur itu. Itu juga termasuk madakhilnya iblis. Makanya saya sering menyampaikan kepada teman-teman para mubalik, para dai. Pertama, jangan pakai DP ya. Jangan dari istilah uang persekot segala. Kita mubalik, kita ustad. Masa kita harus sama dengan sinden sih? Ada DP segala, sama dengan artis organ tunggal. Jadi jangan pakai DP. Yang kedua, usahakan jangan pakai manajer-manajeran segala macam lah. Belagu saya pakai manajer. Udah tangguh aja sendiri. Ya. Kemudian yang ketiga, jangan masang tarif. Dikasihnya berapa saja. Banyak rizki dari Allah. Hakikatnya Allah yang ngasih, syariatnya melalui panitia yang undang kita. Ini bagi teman-teman saya para mubalik. Maka saya alhamdulillah tahadus bin nima, saya tidak pernah terima DP. Saya juga tidak pernah pasang tarif. Diberi nasabarawe. Cuma memang manusiawi. Kalau amplopnya tebal, ya alhamdulillahnya, menggelegar, alhamdulillah. Kalau amplopnya tipis banget, ya alhamdulillah, segini juga gimana. Nah itu jadi memang manusiawi lah. Cuma jangan pakai pasang tarif segala itu. Itu jauh lebih dahsyat dosanya daripada toma itu. Bukan toma lagi, ya. Faqad rawa Sofwan bin Salim. Sofwan bin Salim pernah meriwayatkan anna iblis tamassala li Abdillah bin Hanzalah. Iblis pernah berbentuk menampakkan wujudnya kepada Abdullah bin Hanzalah. Faqala lahu ya bin Hanzalah, ihfaz anni syai'an u'alimka bihi. Faqala lahu la hajata li bih. Qala undur fa in kana khairan akhadtu wa in kana syarran radadtu. Ya bin Hanzalah, la tas'al hadan ghairallah su'ala raghbatin wanzur kaifa idza ghadabta fa inni amlikuka idza ghadabta. Ya. Ini ada dialog antara Ibnu Hanzalah dengan si iblis. Kata si iblis kepada Ibnu Hanzalah, ihfazni anni syai'an a'lamka bihi, u'allimka bihi. Tolong, kata si iblis, berikan aku sedikit ilmu lah, sesuatu yang bisa memberitahumu. Faqalahu la hajata li bih. Kata Ibnu Hanzalah, aku nggak butuh. Ngapain kamu ini segala macam, nggak mau ngasih nasihat segala, segala macam. Kamu kan iblis,
pakai segala pengen ngasih nasihat. Nggak butuh aku nasihat dari kamu. Qala undur fa in kana khairan akhadtu wa in kana syarran radadtu. Ya Ibnu Hanzalah, la tas'al hadan ghairallah. Undur fa in kana khairan akhadta wa in kana syarran radadta. Ya Ibnu Hanzalah. Oh, tenang aja, kata si iblis. Santai aja Ibnu Hanzalah. Pokoknya kamu pikir aja sendiri. Kalau ini bagus, akhadta, silakan ambil. Si iblis segala nasihatan ya ke Ibnu Hanzalah. Wa in kana syarran radadta. Kalau memang buruk, ya jelek, nggak usah diambil lah. Sudah buang saja. Apa itu nasihatnya? La tas'al ahadan ghairallah. Kamu jangan pernah minta kepada seseorang selain Allah. Jangan pernah berharap kepada selain Allah. Basu ala ruhbatin, dengan pengharapan yang penuh cinta, penuh rasa suka. Nah, nggak boleh. Kita nggak boleh mengharapkan sesuatu dari siapapun. Orang masalah babaturan nu beunghar, anu jadi dewan, jadi pejabat, sugan we ya, ulin ka imahna susuganan ya. Aya saperak dua perak mah, sabatang dua badang mah. Nah, sebenarnya Toma itu, aduh, setan saja, iblis saja menasehati Ibnu Hanzalah agar jangan Toma. Aduh, setan, si iblis ini bisa sampai bisa memberikan nasihat. Pokoknya kamu jangan Toma dah, kata si iblis. Wangzur kaifa idza ghadabta fa inni amlikuka idza ghadabta. Yang kedua, kamu jangan terlalu banyak marah. Kalau kamu marah, fa inni amlikuka idza ghadabta. Aku ini bisa menguasai kamu, memiliki kamu, mengendalikan kamu kalau kamu sedang marah. Jadi ada nasihat dari iblis ini kepada Ibnu Hanzalah. Jadi katanya kalau kamu pengen selamat, tidak menjadi musuhku, tidak menjadi temanku, tidak menjadi boloku, maka udah kamu jangan terlalu berharap kepada pemberian orang lain, jangan pernah Toma, jangan juga marah. Karena kalau kamu suka marah, maka disitulah aku bisa memiliki kamu, Ibnu Hanzalah. Waduh. Ya, semoga saja Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga hati kita dari serangan iblis yang madakhilnya adalah sifat-sifat buruk yang ada dalam hati kita. Bisa itu marah, bisa itu ambisi, bisa itu senang bermegah-megah, bermewah-mewah, baik dalam pakaian, dalam kendaraan, rumah, dan lain-lain. Bisa juga berupa Toma, perasaan ingin dikasihani orang lain. Nah, banyak sekali cara iblis, pintu-pintu iblis masuk ke dalam hati kita. Maka tutuplah rapat-rapat pintu-pintu tersebut, jagalah agar tidak dimasuki oleh iblis dan bala tentaranya. Semoga Allah SWT menjaga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kebodohan saya sebagai manusia biasa. Semoga Allah mengampuni dosa kita semua. Khidma sofa wa da'ma kadar wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan subscribe karena subscribe itu gratis.